Berikut ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang biasanya keluar pada ujian sekolah. Nah, bagaimana sih trik menjawab soal PPKN itu sendiri? Kita akan membahasnya di video kali ini. Kamu bisa menyimak video sebelumnya dengan judul bahas soal ujian sekolah PPKN. Di sana juga dibahas tentang beberapa soal PPKN, kemudian bagaimana cara menjawabnya. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa soal. Jadi, kalian tonton video ini sampai selesai. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Klik like, share, dan tulis komen kalian apa kira-kira yang belum kalian pahami atau materi apa yang perlu pendalaman lagi. Oke, kita mulai soal nomor 1. Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan, yaitu A. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. B. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari hati nurani. C. Sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan. D. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari adat istiadat. Oke, kita lihat soalnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Jadi jawabannya adalah D ya. Kita lihat satu-satu. Kalau dari Tuhan Yang Maha Esa ini pasti dia adalah norma agama. Kalau hati nurani berarti dia norma kesusilaan. Kalau bersumber dari tata pergaulan tingkah laku manusia, ini biasanya adalah norma hukum. Tapi kalau dia sumber dari adat istiadat, ini adalah norma kesopanan. Oke, jawabannya adalah D. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah A. Firma, B. BUMN, C. Koperasi, dan D. CV. Maka jawabannya adalah kita ingat kembali bahwa pasal 33 ayat 1 ini kemudian ada kerjasama dalam bidang ekonomi, ini adalah koperasi. C ya, kalian harus ingat di dalam pasal 33 ayat 1 itu kerjasama dalam bidang ekonomi itu adalah koperasi. Jawabannya adalah C. Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka NKRI antara lain A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. B. Meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan. C. Menggali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah. D. Membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional. Nah, kita lihat di sini otonomi daerah itu apa sih fungsinya? Peran daerah dalam kerangka NKRI ini apa saja sih? Jawabannya adalah A ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi kalau meningkatkan pendapatan per kapita itu belum tepat ya. Menggali sumber dana sebesar-besarnya ini juga belum tepat. Membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak ini juga belum tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional. 3. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. D. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor. Kita cek satu-satu yang ada kata dasarnya. Kita lihat sebagai dasar dan sumber hukum. Oke, ini ada kata dasarnya. Kemudian ada lagi yang keempat, ya, sebagai dasar penyelenggaraan. Jadi cara menjawab soal-soal yang seperti ini, kalau dia ada pilihan, kita lihat ada kata dasar, biasanya ini hanya penjabaran dan biasanya ada kata yang diulang di opsinya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. D ya. Oke, dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat
yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok sebagai pendapat yang paling tepat untuk dijadikan putusan dalam rapat sehingga rapat menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya pimpinan rapat mengambil kebijakan putusan rapat ditunda dan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. Sikap yang diambil pemimpin rapat ini sebagai bentuk wujudan sila keempat Pancasila. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi. A. Menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa. B. Menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan. C. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. D. Memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif. Nah, kita lihat di sini perwujudan sila keempat Pancasila, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi sebagai, jadi jawabannya adalah mewujudkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Ya, jawabannya adalah C ya. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup itu berfungsi sebagai sebagai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Jadi jawabannya adalah C. Hubungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan UUD NRI 1945 adalah A. Proklamasi kemerdekaan lahir karena adanya pembukaan UUD. Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. C. Alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. D. Alinea keempat dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Maka kita lihat di sini jawabannya adalah A ya, proklamasi kemerdekaan lahir karena adanya pembukaan UUD 1945. Kita untuk menjawab soal ini ingat lagi tentang pembahasan BPUPKI dan PPKI. Jadi di BPUPKI itu kan menetapkan tentang dasar negara ya, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga ditetapkan di sana. Jadi setelah itu dirumuskan, maka barulah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi inilah hubungannya. Jadi jawabannya adalah A. UUD NRI 1945 memiliki sifat A. Tertulis memuat norma-norma atau aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci. B. Merupakan hukum positif tertinggi, memuat norma-norma atau aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci. C. Tertulis merupakan hukum positif yang tertinggi dan memuat aturan yang sangat terperinci. D. Tertulis memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Sifat UUD 1945 ini adalah tertulis ya dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan tabel tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah ini. Ini ya, tabelnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa lihat. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan pada kolom. Untuk menjawab soal ini kalian harus ingat hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah UUD 1945, yang kedua adalah TAP MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berikutnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jawabannya adalah D ya. UUD 1945, TAP MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pasal 37 UUD 1945 tentang tata perubahan UUD 1945 yang benar adalah, nah untuk pasal 37 ini kita lihat kembali bahasannya. Dalam pasal 37 UUD 1945 disebutkan bahwa pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal-pasal di sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR.
Dan putusan untuk mengubah pasal-pasal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Nah, maka dari perhatikan pernyataan di bawah ini, maka yang benar adalah kita lihat kembali tadi ya. 1, 2, dan 3 ya. Yang 4 ini khusus mengenai bentuk negara NKRI dilakukan perubahan itu tidak ada di dalam pasal 37. Perilaku hukum warga negara ditunjukkan dalam bentuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh perilaku hukum yang benar di lingkungan sekolah adalah mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan santun, B. Tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, C. Menjaga nama baik masyarakat dan menghormati tata cara adat kebiasaan setempat, D. Taat dan tepat membayar pajak, mengendarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah di lingkungan sekolah. Maka yang ada hubungannya dengan sekolah adalah bagian B ya. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para pemuda angkatan tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar. Ingat, di tahun 1928 itu adalah adanya Sumpah Pemuda. Jadi jawabannya adalah C ya. Berbagai peristiwa berikut yang tidak pernah mengancam keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pemberontakan PKI di Madiun, gerakan reformasi pembangunan, pemberontakan DITI di Jawa Barat, gerakan 30 SPKI. Nah, kita lihat satu-satu. Pemberontakan PKI di Madiun ini jelas mengancam keberadaan Pancasila. Kemudian gerakan reformasi ini yang bukan ya, jadi jawabannya adalah B. Kalau yang C ini juga sama, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini memberontak juga mengancam keberadaan Pancasila. Sementara gerakan 30 SPKI ini juga sama ya, jadi jawabannya adalah B. Perhatikan penerapan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Kalian bisa simak, ada 10 ya. Dari tabel di atas, perwujudan nilai-nilai Pancasila sila kedua ditunjukkan dengan sikap. Kita lihat pembahasannya. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Maka jawabannya adalah Aina menolong temannya yang kena musibah, Naura menengok orang sakit. A ya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kira-kira yang sesuai dari semua opsi ini adalah menolong teman, kemudian menengok orang yang sakit. Ini adalah perwujudan nilai-nilai sila kedua. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah merupakan rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Makna ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga ya. Kita harus ingat alinea ketiga itu bunyinya yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi jawabannya adalah C. Makna penting yang terkandung dalam kegiatan bela negara adalah selalu membanggakan sukunya, menolak keberadaan budaya asing di Indonesia, taat dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan negara, berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Jadi, bela negara itu apa sih maknanya? Jawabannya adalah D ya, berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Jawabannya adalah D. Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan A. Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat, B. Mengembangkan sikap acuh tak acuh dalam keberagaman di lingkungan masyarakat, C. Merendahkan kemampuan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, D. Merasa paling benar sendiri dalam tata pergaulan masyarakat. Nah, ini harus teliti melihat opsi-opsi yang ada. Untuk menyelesaikan konflik di masyarakat, apa sih yang bisa dilakukan? Jadi, A jawabannya ya, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman. Kalau B ini juga mengembangkan sikap acuh tak acuh, belum tepat.
Merendahkan kemampuan orang lain belum tepat juga. Merasa paling benar itu juga belum tepat. Jadi yang paling tepat adalah demikian tadi pembahasan tentang beberapa soal ujian sekolah kurikulum 2013. Bagaimana sih agar terbiasa mempelajari atau menjawab soal-soal PPKN? Caranya adalah kalian harus sering berlatih. Nanti pada saat mengerjakan ujian sekolah, semua opsi itu memang kelihatannya betul semua atau tepat ya, tapi kalian harus jeli lagi melihat kaitan antara jawaban dan soalnya. Ada nggak sih kata-kata yang sama atau yang berhubungan, kemudian yang bersifat positif, itu yang harus kalian pilih. Demikian, selamat belajar, selamat menempuh ujian, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya Fitriani, sampai jumpa.